Selamat pagi, dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Saya Michelle Aisyayo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2017A, Universitas PGRI Wilanegara Kasubag. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan di dalam seminar proposal penelitian dengan judul proposal yang saya ambil adalah Analisis Struktur Wacana Ikan pada Brosur Kursus Musik. Alasan saya memilih judul ini adalah pertunjukan dan pergelaran musik sangat dinikmati dan menarik perhatian masyarakat, baik sebagai penikmat maupun sebagai partisipan. Potensi dan antusiasme tersebut tidak hanya dalam kapasitas sebagai penikmat musik, akan tetapi minat untuk mempelajari musik yang terlihat dari banyaknya sekolah maupun lembaga kursus musik yang bermunculan yang sangat diminati oleh masyarakat, salah satunya di kota besar seperti di Surabaya, di Jakarta, Yogyakarta yang termasuk kota seni. Kemudian, struktur membangun sebuah iklan menjadi sebuah bangun bahasa yang utuh, penempatan susunan kata dan kalimat memberikan pengaruh yang sangat besar pada pemahaman calon konsumen. Penyusunan bagian struktur iklan juga dapat mempengaruhi calon konsumen sehingga calon konsumen menjadi tertarik dengan iklan yang disebarluaskan. Proposal ini memiliki rumusan masalah, yaitu apa struktur dalam wacana iklan dan bagaimana pengaplikasiannya pada brosur kursus musik. Dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur-struktur yang ada di dalam wacana iklan serta pengaplikasiannya di dalam brosur kursus musik. Selanjutnya, kita akan memasuki di kajian teori. Yang pertama adalah pengertian wacana. Wacana adalah suatu susunan kalimat yang saling berkesinambungan dan berinteraksi hipotesis satu dengan yang lain yang memiliki kepaduan arti antar bagian di dalam diri bahasa. Pengertian lain dari wacana adalah satuan bahasa sempurna dan konkret karena masing-masing bagian dalam wacana tersebut berinteraksi secara selaras. Selanjutnya, pengertian wacana menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Dills. Menurut pendapat dari James Dills, wacana adalah selengkap hipotesis yang saling berinteraksi untuk memperoleh suatu rasa integritas ataupun rasa keterikatan bagi pendengar ataupun pembaca. Selanjutnya adalah menurut Fatimah Jaya Sudarma, wacana adalah rangkaian kalimat yang berinteraksi, mengaitkan hipotesis satu dengan hipotesis yang lain dan menciptakan satu kepaduan. Hipotesis tersebut sebagai isi rancangan yang masih fisis yang akan membuat deklarasi dalam bentuk wacana. Yang ketiga, menurut Harimurti Kridalaksana, wacana adalah satuan bahasa komplit dan sebagai satuan gramatikal yang terbesar dalam tahapan gramatikal. Selanjutnya, menurut IGNOK dan Suparno, wacana adalah satuan bahasa yang menuntun nasihat yang komplit. Kemudian yang terakhir adalah menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan adalah rangkaian kalimat yang berinteraksi sehingga terciptalah arti yang selaras di antara kalimat tersebut. Ada berbagai macam wacana. Yang pertama, narasi. Narasi ini berisi tentang suatu narasi atau susunan suatu insiden ataupun perkara. Kemudian yang kedua, eksposisi. Merupakan karya tulis yang menguraikan karya tulisnya dengan secara detail sesuatu dengan tujuan supaya bisa menyampaikan sebuah informasi dan bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi konsumen. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi merupakan karya tulis yang mengandung pendapat, perilaku, dan evaluasi pada keadaan yang disertai dengan keterangan, argumen, dan deklarasi yang bisa diterima secara sistematis oleh para pembaca. Selanjutnya adalah deskripsi. Merupakan karya tulis yang bisa memvisualkan atau mendeskripsikan materi menurut hasil dari observasi, opini, dan pengetahuan dari penulis. Selanjutnya, fungsi wacana. Ada berbagai macam fungsi wacana. Yang pertama, wacana ekspresif. Apabila wacana tersebut
pidato di dalam pidato kenegaraan atau pidato dalam acara perpisahan ataupun pidato dalam acara-acara yang formal lainnya. Kemudian yang kedua, wacana fatis. Apabila wacana tersebut bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, contohnya adalah wacana perkenalan pada pesta. Selanjutnya, wacana informasional. Apabila wacana tersebut bersumber dari pesan atau informasi, contohnya adalah wacana iklan ataupun wacana berita dalam media massa. Media massa ada berbagai macam, seperti di internet, televisi, radio, dan media sosial lainnya. Selanjutnya adalah wacana estetik. Wacana estetik ini mengandung unsur keindahan di dalamnya. Contohnya wacana puisi, kemudian lirik lagu, dan lain sebagainya. Kemudian wacana direktif. Apabila wacana tersebut diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca. Contohnya adalah wacana khotbah. Kemudian berkenaan dengan struktur wacana, boleh memandang bahwa struktur wacana iklan dari segi proposisinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bagian butir utama atau headline. Yang kedua, bagian tubuh wacana. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup atau ekor iklan. Yang pertama adalah butir utama iklan. Tujuan utama dalam wacana iklan adalah menarik perhatian, sehingga ini diperlukan pesan-pesan iklan agar menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya adalah badan iklan. Tujuan tahap kedua setelah menarik perhatian adalah menarik minat dan kesadaran calon konsumen. Berdasarkan jenis proposisi yang diungkapkan, bagian badan wacana iklan radio dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berisi alasan subjektif, maupun berisi campuran antara alasan subjektif dan objektif. Yang terakhir adalah struktur penutup iklan atau bagian ekor. Bagian penutup suatu wacana iklan juga dapat berisi informasi-informasi lain yang berhubungan dengan topik yang diiklankan. Dan informasi jenis ini juga disebut sebagai butir-butir pasif. Tujuan ketiga dalam wacana iklan ini adalah mengubah tindakan tertentu pada diri konsumen. Walaupun keseluruhan hasil komunikasi itu baik, belum dapat dikatakan sempurna apabila tidak ada tindakan yang diambil oleh konsumennya. Pengembangan bagian penutup wacana iklan ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pendekatan penjualan atau selling approach, dan yang kedua adalah butir-butir pasif atau passive point. Pengembangan bagian penutup wacana iklan radio pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi teknik keras dan lunak, teknik lunak maupun teknik keras. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Data yang diambil dari proposal ini adalah mengenai struktur wacana iklan dengan sumber data pada brosur kursus musik yang di dalamnya terdapat struktur iklan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini lebih menekankan pada struktur dan fungsi bahasa iklan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang dibangun berdasarkan perkembangan teori-teori dari penelitian atas dasar empirik. Teknik penyajian data, penelitian ini menggunakan pola deskriptif, yang maksudnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Pola deskriptif menghasilkan penafsiran tentang gambaran struktur dan fungsi bahasa iklan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap dokumentasi. Tahap dokumentasi ini yaitu mencari sumber-sumber brosur kursus musik yang ada di dalam media massa, seperti di internet, di televisi, di radio, maupun di koran ataupun di media yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah simak. Teknik menyimak brosur kursus musik. Tidak hanya menyimak saja, tetapi mencoba untuk mengerti, memahami apa isi yang ada di dalam brosur tersebut. Selanjutnya, setelah kita menyimak, barulah kita mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam brosur tersebut, lalu mengklasifikasinya ke dalam struktur wacana iklan. Baik, sekian presentasi
dalam seminar proposal saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lain yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya Michelle Iscaya mengakhiri seminar proposal pada hari ini. Terima kasih.